而家係快啲！有黑到啊！ Setelah berhasil menangkap mafia judi dan pencucian uang para koruptor, Ken memilih beristirahat dengan menikmati liburan dan reuni bersama teman lamanya bernama Victor. Oh iya Brad, buat kalian yang belum nonton yang ke-1, udah kami upload kemarin kok ya. Nonton aja biar agak-agak nyambung, soalnya ini film agak gimana gitu. Oke? Lanjut, di sana Ken diberikan kejutan dengan kedatangan muridnya yang bernama Lau. Pada awalnya Ken merasa senang, tapi Ken memarahi Lau karena Lau telah menyia-nyiakan pekerjaan yang dulu diperjuangkan oleh Ken. Victor mencoba menjelaskan bahwa kedatangan Lau untuk memberitahu Ken bahwa para pembunuh dari perusahaan DOA lagi mengincarnya karena Ken berhasil menangkap petinggi mereka. Dari sana Victor menenangkan Ken dengan mengajaknya minum sambil mengenang masa lalu. Dan inilah From Vegas to Macau 2. Beberapa saat kemudian, Victor diberitahu oleh anak bungsunya bahwa kakaknya lagi bermain mahjong dengan taruhan jika kalah harus membuka pakaian. Waduh, mendengar itu tentu aja sang dewa judi Ken ingin bergabung karena udah lama gak berjudi. Galama Ken menggantikan anak Victor yang cantik mencenet amburahoy, lalu mulai meningkatkan taruhan. Gak hanya buka baju aja, tapi jika kalah, Ken akan membayar dengan jumlah besar, sedangkan jika menang, Ken akan menyumbangkannya. Tentu aja para preman sangat tertarik dan permainan pun dimulai. Para pemain mulai tersenyum senang karena kartu mereka bagus dan kemungkinan bisa mengalahkan Ken. Wah, belum tahu mereka, ternyata dari kejauhan ada seorang wanita mencoba memberitahu kartu apa aja yang dimiliki Ken. Para pemain hampir merasa senang karena bisa mengalahkan Ken, tapi ternyata bukan dewa judi namanya jika sampai kalah dalam berjudi. Kemudian Ken kembali bersantai bersama Victor sambil menceritakan masa lalu. Melihat kedekatan Lau dan putrinya yang bernama Wei, Ken teringat dengan sang mantan pacar yang dulu sangat dekat tapi sangat disayangkan gagal menikah. Saat lagi asik ngobrol dari kejauhan, gak sengaja Ken melihat sang mantan pacar bernama Mo Chow, tapi kemudian... Ken, Victor, Luo langsung mengambil posisi melawan orang-orang itu dan bisa dipastikan mereka adalah orang suruhan perusahaan DOA. Di waktu yang sama salah satu petinggi perusahaan DOA bernama Chang Jing memantau Ken dan tentu ingin membalaskan dendam atas ditangkapnya Ko. Diketahui Ko adalah salah satu petinggi perusahaan DOA yang bergerak dalam bisnis pencucian uang dan juga mafia judi. Ko telah Ken tangkap di film sebelumnya dan kini para antek-antek Ko datang untuk membalaskan dendam. 对不起，苍井女士，这次行动失败了。商业角度哦。 Pada keesokan hari, Ken dihampiri oleh Interpol, lalu seorang petinggi bernama Jin memberitahu Ken bahwa Luo juga merupakan anggota Interpol. Luo mengajak Ken bergabung menghadapi perusahaan pencucian uang koruptor terbesar yang gak lain DOA. Berbeda seperti sebelumnya, kali ini Ken tegas menolak karena dulu aja hampir terbunuh. Luo mencoba meyakinkan Ken, tapi Ken sama sekali gak memperdulikan. Beberapa saat kemudian Ken kembali berkumpul bersama Victor lalu menceritakan bahwa liburannya terganggu karena bisa-bisanya diajak kerjasama lagi oleh Interpol. Victor mencoba membujuk Ken agar menerima tawaran dari Interpol untuk membasmi penjahat dan tentunya menangkap Chang Jing. Victor kemudian memberikan Ken sebuah flash disk yang sebelumnya dia terima dari Luo agar Ken memikirkan kembali tawaran tersebut.
Ken segera mengecek isi flash disk menggunakan sebuah robot asisten yang agak nggak ada otak. Lah, emang iya, kan robot yang nggak ada otak. Gimana sih lu? Lah, ngobrol sendiri. Flash disk tersebut ternyata berisi video ajakan Luo agar Ken bisa ikut membantu. Luo melakukan semua itu karena sangat hormat dan mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Ken. Luo memberitahu bahwa besok dia bersama Interpol akan pergi ke Bangkok, Thailand untuk menangkap Chang Jing dan seorang akuntan perusahaan DOA bernama Xiaoma. Di akhir video, Luo berterima kasih dan menyebut Ken sebagai ayah, dan dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Luo merupakan anak angkat Ken. Mendengar semua itu, Ken gak kuat menahan rasa sedih. Akhirnya Luo dan para Interpol telah berada di Bangkok dan langsung melakukan pencarian terhadap Chang Jing dan Xiaoma, tapi mereka sangat kebingungan karena Chang Jing dan lokasi perusahaan DOA sulit ditemukan. Demi memancing Chang Jing keluar, mereka akan mencoba menangkap Xiaoma yang ternyata telah menggelapkan uang perusahaan DOA sebesar 1,5 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah. Wow! Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Xiaoma yang tengah menginap di hotel dekat pemukiman padat penduduk di Bangkok. Semua itu Xiaoma lakukan untuk bersembunyi dari kejaran anak buah Chang Jing. Karena menjadi buronan, Xiaoma bersama sang putri terus berpindah-pindah tempat agar bisa aman. Gak lama Xiaoma menghubungi kerabatnya, tapi tanpa disadari anak buah Chang Jing mendengar percakapan mereka dan berhasil menemukan lokasi Xiaoma. Xiaoma langsung sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kerabatnya itu dan tanpa pikir panjang segera mengajak sang putri keluar. Kali ini Xiaoma memilih melawan anak buah Chang Jing dengan membeli beberapa peralatan dan meminta salah satu penghuni hotel untuk berpenampilan seperti dirinya. Sementara itu anak buah Chang Jing mulai masuk ke dalam hotel tempat Xiaoma menginap. Di sana orang kepercayaan Chang Jing menyadari ada anak buahnya yang berkhianat karena ketahuan mengirimkan lokasi Xiaoma kepada Interpol. Di sisi lain, Xiaoma menyadari bahwa dia harus segera menyiapkan jebakan untuk menghalau mereka. Dia pun mulai memanaskan tabung gas LPG dan memasukkannya ke dalam microwave. Setelah semuanya siap dan tinggal menunggu meledak, Xiaoma bersama sang putri bersembunyi di kamar mandi dan kemudian... Xiaoma menjalankan rencana dengan sangat baik karena orang yang disuruhnya berhasil mengelabui anak buah Chang Jing. Setelah semuanya aman, Xiaoma bersama sang putri memutuskan pindah hotel. Tapi baru aja keluar, Xiaoma langsung dihadang oleh Interpol. Dari sana Xiaoma dibawa ke markas Interpol untuk diinterogasi oleh Luo agar memberitahu di mana keberadaan Chang Jing. Baru aja mendapat beberapa pertanyaan, tiba-tiba Xiaoma mendadak seperti orang keracunan. Lebih ke kayak orang epilepsi sih. Tapi Luo sama sekali gak panik dan akhirnya membongkar aksi Xiaoma karena itu semua hanya pura-pura. Sementara dari dalam pesawat, Chang Jing mengirimkan drone mata-mata untuk terus memantau para Interpol dan juga Xiaoma. Tapi karena banyak yang berjaga, drone tersebut hanya bisa memantau dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Xiaoma menceritakan pada Interpol bahwa perusahaan DOA telah membeli persenjataan militer untuk melawan semua pihak yang mencoba menghentikan mereka. Xiaoma juga memberitahu bahwa 3 jam lagi pasukan pembunuh bayaran dari perusahaan DOA akan segera menyerang. Dan benar aja, 3 jam kemudian pasukan yang disebutkan Xiaoma terlihat mendekati markas Interpol dan dalam waktu yang sekejap mereka berhasil menghabisi para penjaga. Pasukan itu membombardir tempat tersebut dan menyerang dengan sangat brutal.
Para Interpol sebisa mungkin melakukan perlawanan dan berusaha kabur melalui jalur bawah tanah, tapi aksi mereka ketahuan karena pasukan pembunuh terus menyerang hingga membuat Luo mengambil persenjataan untuk menyerang balik. Di tengah situasi yang menegangkan, Xiao Ma dan putrinya lari dari kawalan Luo dan mencoba kabur. Di tengah-tengah aksi baku tembak antara Interpol dan pasukan pembunuh bayaran, tiba-tiba anak Xiao Ma melemparkan sesuatu pada mereka. Saat para Interpol mulai kewalahan, secara mengejutkan, orang yang mereka tunggu-tunggu yaitu Ken datang dan menghabisi musuh. Nah, ini dia. Ken memberikan senjata pada Luo dan bekerja sama menghabisi musuh. Mereka sempat kewalahan, tapi dengan memanfaatkan chip kamera yang dipasang di jari, Ken berhasil mengetahui posisi musuh dan dengan cepat memerintahkan Luo untuk menghabisinya. Beberapa saat kemudian, situasi semakin memburuk karena mereka semua saling menodongkan senjata. Akhirnya Xiao Ma akan menyerahkan diri asalkan pasukan pembunuh itu membiarkan para Interpol pergi. Tapi ternyata Xiao Ma udah memasang bom dan tiba-tiba... Setelah itu, Ken dan Luo membawa Xiao Ma dan putrinya istirahat di sebuah rumah makan sambil menunggu situasi aman. Kemudian Xiao Ma izin pergi ke belakang dan akan segera kembali. Luo sempat menghadang tapi Ken membiarkannya pergi karena berpikir gak mungkin Xiao Ma kabur. Secara mengejutkan, putri Xiao Ma berteriak bahwa Ken, Luo, dan para Interpol adalah penculik. Lah, sontak para pengunjung di sana langsung bersiap akan mengeroyok mereka. Di tengah keributan, Ken melihat Xiao Ma bersama putrinya kabur dan dengan cepat Ken langsung mengejar hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Di tengah perjalanan, Ken mengalami kendala karena perahu yang dia miliki mesinnya malah mati. Setelah terus dicoba, beruntung perahu itu bisa kembali hidup dan Ken kembali mengejar Xiao Ma. Dari kejauhan, Ken melihat perahu yang dinaiki Xiao Ma udah kosong dan Ken menanyakan kepada yang mengantar. Tapi Ken harus membayar karena di zaman sekarang gak ada yang gratis. Ah, bener lagi. Dari sana Ken terus mencari Xiao Ma dan gak butuh waktu lama dia berhasil menemukan Xiao Ma yang ternyata bersembunyi di tengah sungai. Ken segera membawa Xiao Ma ke darat tapi mereka malah dikelilingi oleh buaya. Waduh. Ken terpikir dengan sebuah ide, yaitu memasukkan setengah kepala ke air agar buaya berpikir bahwa mereka adalah buaya juga. Di tengah-tengah itu, Xiao Ma malah kentut dan membuat Ken tersedak karena mencium bau semerbak. Dikarenakan buaya terus mendekat secara tiba-tiba, anak Xiao Ma berteriak kencang dan kemudian... Dari sana Xiao Ma, putrinya, dan Ken mampir ke tempat makan karena perut keroncongan. Tapi mereka gak punya uang sama sekali dan akhirnya Ken memberikan jam tangan. Ternyata jam tangan itu telah rusak dan mereka gagal mendapatkan makanan. Kemudian mereka gak sengaja melihat sebuah kasino UMKM. Anjir, kasino UMKM, hah? Lalu Xiao Ma meminta Ken agar ikut bermain. Meskipun gak punya uang, Ken terpaksa masuk ke sana agar mereka bisa membeli makanan. Kemudian demi keamanan, Ken menyembunyikan Xiao Ma dan putrinya dalam bagasi mobil rongsokan. Ken menuju sebuah butik untuk merubah gaya rambut khas sang dewa judi. Dengan menggunakan Oki Jelly Drink, Ken mulai membasahi rambut dan dengan percaya diri masuk ke kasino. Setibanya di sana, ya namanya juga kasino UMKM, terdapat banyak sekali jenis permainan, mulai dari poker hingga sabung ayam. Dikarenakan Ken adalah turis, Ken dibawa ke ruangan khusus yang angka taruhannya jauh lebih besar. Dengan kemampuan mencopet, Ken berhasil mendapatkan modal untuk berjudi.
Baru aja permainan akan dimulai, tiba-tiba Xiaoma masuk dengan menggunakan setelan jas rapi. Kayak kenal, Xiaoma diiringi musik Tiongkok, tapi karena musiknya salah, Xiaoma pun langsung meminta diiringi dengan lagu Sang Dewa Judi. Ternyata Xiaoma berpura-pura menjadi dewa judi, sedangkan Ken berpura-pura menjadi murid yang dijuluki Knife alias Mamang Andilau. Kalian yang nonton film itu pasti tahu deh, film legend, dan semua itu dilakukan demi meyakinkan para pengunjung lain. Kemudian Ken mulai menunjukkan kemampuan bermain kartu dan tentu membuat semua orang terpukau. Tapi tiba-tiba ada perempuan cantik dan mengambil alih kartu yang lagi dimainkan oleh Ken. Kemampuan perempuan itu membuat Ken sangat-sangat terpukau. Perempuan itu mengajak Xiaoma bermain dan menantangnya agar menunjukkan seluruh kemampuan. Dikarenakan gak ingin malu, Xiaoma menerima tantangan itu dan berkata akan pergi jika udah mendapatkan minimal 10.000 baht atau sekitar 5 juta rupiah. Tapi permainan hanya berlangsung sebentar karena Xiaoma emang gak pandai berjudi. Alhasil Xiaoma keluar dengan tangan kosong dan wajahnya dilumuri coklat karena telah berani menggoda perempuan tadi. Gak lama Xiaoma menemui Ken dan berkata dia telah gagal, tapi Ken ternyata gak bertaruh untuk kemenangan Xiaoma, melainkan untuk si perempuan. Akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan uang untuk membeli makanan. Dari sana mereka makan di sebuah restoran pinggir sungai, tapi baru aja beberapa suap malah dihampiri oleh perempuan tadi bersama pasukannya. Diketahui perempuan cantik itu merupakan pemilik butik yang setelan jasnya telah Xiaoma curi. Dia memberi waktu 24 jam agar Xiaoma membayar dan sebagai ganti rugi maka putrinya akan dibawa. Beberapa saat kemudian, Ken dan Xiaoma pergi ke tengah kota untuk mencari uang dan meminta bantuan agar bisa membawa kembali putrinya. Xiaoma menemui seorang pengusaha untuk minta pinjaman dan akan melakukan apapun demi mendapatkan uang. Xiaoma ditawari oleh si pengusaha itu bertanding kickboxing, tapi karena Xiaoma pasti kalah, Xiaoma meminta Ken untuk bertanding, yang penting bisa dapat uang. Secara gak sengaja Ken melihat Mo Chow dan segera menghampirinya. Tapi salah seorang teman Mo Chow menghina Ken dan akhirnya karena gak ingin disepelekan, Ken akan bertanding dan mengajak taruhan teman Mo Chow. Mo Chow sempat menahan Ken jangan bertanding karena yang dilawan pemain pro dan satu pukulannya bisa bikin gigi rontok. Tapi Ken bersikeras akan menunjukkan kemampuan di hadapan Mo Chow bahwa Ken memang mampu. Akhirnya Ken masuk ke atas ring, lalu Xiaoma mengingatkan agar Ken jangan pernah merasa takut. Meskipun rasa takut gak bisa ditutupi, tapi Ken berkata akan terus berjuang. Ken terus berusaha menghindar agar gak terkena pukulan dan sebisa mungkin bertahan sampai ronde selesai. Ronde kedua pun dimulai di mana Ken menyerang dengan agresif, tapi dia malah terkena tendangan. Melihat itu Xiaoma sangat H2C alias harap-harap cemas dan memutuskan untuk membunyikan gong lebih cepat. Saat akan memukul gong, Xiaoma gak sengaja memukul tangan wasit hingga membuat tangannya bengkak. Beruntung Xiaoma langsung memukul gong karena jika tidak maka Ken bisa-bisa dibuat pingsan oleh lawan. Beberapa saat kemudian Xiaoma teringat bahwa dia membawa serum untuk membuat kram otot. Diam-diam Xiaoma menyelinap ke dalam tim musuh dan memasukkan serum itu ke dalam air. Pertandingan pun kembali dilanjutkan dan serum tersebut ternyata berfungsi karena musuh gak bisa menggerakkan tangannya dengan cepat dan hal itu menjadi keuntungan untuk Ken. Dan pada akhirnya Ken berhasil memenangkan pertarungan.
Kemudian Ken merobek baju teman Mo-chou karena dia kalah dalam taruhan dan tentu hal itu membuat Mo-chou tertawa. Ken memberitahu Mo-chou bahwa saat ini putri temannya itu lagi diculik dan harus segera membayar tebusan. Mo-chou meminta Ken jangan khawatir karena dia akan membayar tebusan tersebut. 有啲熱添。 Beberapa saat kemudian, Xiaoma mengajak sang putri bertemu dengan ibunya yang bernama Shan. Xiaoma merasa sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan mantan istri dan ingin minta maaf karena dulu bersikap sangat egois. Kedatangan Xiaoma ternyata ingin menitipkan putrinya karena akan jauh lebih aman jika bersama Shan. Xiaoma juga memberikan kartu rekening dan setiap bulan akan mengirimkan uang untuk kebutuhan mereka. Di sisi lain, Ken dan Mo-chou mulai dekat kembali dan menikmati waktu liburan bersama. Mereka mengenang masa-masa dulu di mana Ken meninggalkan Mo-chou saat masih sayang-sayangnya. Ken minta maaf atas semua itu dan ingin memperbaiki hubungan dengan Mo-chou. Aduh, aki-aki, nini-nini, saya lu pada. 1 minggu kemudian, Xiaoma memilih tinggal di rumah Ken karena akan jauh lebih aman dibanding terus bersama Interpol. Selain Xiaoma, Luo dan rekannya bernama Jiki juga akan menginap untuk menjaga Xiaoma. Melihat kedekatan antara Luo dan Jiki, Wei merasa sangat cemburu dan akan mengerjai mereka. Baru aja mau ke kamar, Jiki hampir dibuat celaka oleh Wei. Melihat itu, Ken gak mau tinggal diam dan langsung membalas perbuatan Wei. Kemudian Ken mengenalkan robot asistennya pada Xiaoma yang tinggal diperintah aja, maka robot itu akan bekerja. Tapi karena masih dalam proses penyempurnaan, robot itu gak memahami perintah dan malah membuat wajah Xiaoma gosong. Gak lama Ken dihubungi oleh Mo-chou mengajaknya pergi ke Makau untuk menghadiri sebuah pesta. Tanpa menunggu lama, Ken segera bersiap karena gak mau ketinggalan momen untuk terus bersama Mo-chou. Setibanya di sana, Ken bertemu dengan orang yang dulu menantangnya, yaitu Ma, dan diketahui saat ini telah menjadi murid Ken. Tanpa disadari, saat ini Ken lagi diawasi oleh anak buah Changji karena Ken melindungi Xiaoma. Baru aja Ken tiba, dia langsung diajak oleh tamu lain berjudi poker dengan taruhan siapapun yang kalah harus menyumbang untuk panti asuhan. Ken hanya tersenyum dan tentu menerima ajakan itu. Mr. Pekka, welcome to Macau. Thank you. Akhirnya permainan akan segera dimulai di mana setiap pemain harus mendepositkan uang sebesar 50 juta dolar Hong Kong, ya semacam buy-in atau minimal uang masuk itu. Dan setelah semua pemain mendepositkan uang, akhirnya permainan itu pun dimulai. Para pemain masing-masing diberikan 2 kartu dan setelah melihat kartu yang didapat, mereka mulai menaikkan bet. Seorang pemain mulai menaikkan bet sebesar 3,2 juta dolar Hong Kong, lalu Ma gak mau kalah karena pede dengan kartu yang dia miliki hingga menaikkan taruhan menjadi 7,4 juta dolar Hong Kong. Permainan semakin menarik karena pemain lain menaikkan bet menjadi 10 juta dolar Hong Kong. Meskipun sempat ragu dengan kartu yang dia miliki karena hanya per 10, tapi Ken dengan nekat langsung menaikkan taruhan menjadi 50 juta dolar Hong Kong. Aksi Ken itu ternyata berhasil memancing salah satu pemain yang langsung memilih all-in atau mempertaruhkan semuanya. Dikarenakan udah gak pede, Ma mundur dari permainan dan mulai mendekati pemain lain yang masih bertahan melawan Ken. Setelah semua kartu bandar dibuka dan tinggal membuka kartu masing-masing, pemain yang masih bertahan menaikkan taruhan menjadi 100 juta dolar Hong Kong. Pemain itu dengan pede mengeluarkan kartu dan ternyata mendapatkan 4 jack. Melihat hal itu, Ken sama sekali gak panik karena ternyata kartu yang dia miliki adalah Royal Flush. Dan akhirnya Ken memenangkan permainan. Aduh, kok kartunya berubah?
Setelah permainan selesai, pemain itu mulai bertingkah aneh karena Ken udah memasukkan serum kejujuran ke dalam minumannya. Aksi tersebut membuat Mochow sangat penasaran bagaimana bisa Ken melakukan itu semua. Ken langsung memanggil Ma lalu menceritakan bahwa tadi Ma membantu menukarkan kartu dan dia jugalah yang telah memasukkan serum tersebut ke dalam minuman si pemain itu. Oh, begitu. Ah, 唔好意思。我有 Ben， 我有緊事揾。 Di sisi lain, Luo didatangi oleh pimpinan Interpol, tapi entah kenapa tiba-tiba Jiki menembaknya. Seketika Luo menyadari bahwa Jiki merupakan pengkhianat yang bekerja sama dengan DOA. Melihat itu, Xiaoma segera bersembunyi dan berpura-pura menjadi robot untuk mengalihkan perhatian Jiki. Rencana itu ternyata berhasil dan Xiaoma mampu menjungkalkan Jiki ke dalam kolam. Tapi tiba-tiba pasukan pembunuh bayaran datang dan tentu kedatangan mereka untuk membawa Xiaoma. Dan tanpa menunggu lama, pimpinan pasukan itu langsung mengajak Luo bertarung. Dengan kondisi tangan di borgol, Luo berusaha melawan musuh, tapi beruntung Ken datang tepat waktu hingga mampu memberikan perlawanan. Tapi tiba-tiba datang pasukan lain dan menodongkan senjata ke arah Ken dan Luo. Ken mulai menunjukkan kecanggihan yang ada di rumahnya untuk melawan musuh. Tapi karena musuh membawa RPG, Ken segera mengajak Luo bersembunyi ke dalam dapur. Ken berkata bahwa ruangan tersebut jauh lebih aman dan tahan dengan ledakan. Kemudian Ken memarahi robot asisten karena udah di-upgrade tapi masih aja bertingkah bodoh. Ken pun segera memerintahkan robotnya itu untuk melawan pasukan musuh. Dalam sekejap, robot Ken berubah menjadi besar dan menyerang pasukan musuh. Wow, anjay! Robot yang tadinya gak bisa diandalkan akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan musuh. Ken sangat kagum karena kemampuan robotnya telah meningkat. 哈！你個死仔啊，係咪咁記仇啊？ Baru aja senang, tiba-tiba Ken mendapat kiriman video dari Changji yang meminta Ken dan Xiaoma datang ke sebuah tempat karena jika tidak, putri Xiaoma akan dihabisi. Tanpa pikir panjang, Ken dan Xiaoma segera pergi ke tempat yang ditentukan. 到时候我会告诉你具体位置和该怎么做。要想他们平安，就来深圳跟我见面。 Setibanya di sana tanpa mereka sadari, ternyata itu hanya jebakan karena mereka dibawa ke markas DOA yang terdapat dalam sebuah pesawat. Ken dan Xiaoma dibawa menghadap Changji dan ditunjukkan sebuah video di mana putri Xiaoma dan Mochow akan segera dilemparkan keluar pesawat. Melihat hal itu demi sang putri, akhirnya Xiaoma memberikan flash disk berisi uang 1,5 miliar dolar yang sebelumnya dia gelapkan dari perusahaan. Kemudian Xiaoma dibawa untuk menemui putrinya, sedangkan Ken masih diam di tempat. Di sana Ken menyadari bahwa Changji yang ada di hadapannya itu sebenarnya bukan petinggi perusahaan DOA, karena ternyata petinggi perusahaan DOA adalah orang yang sangat kenal dengan Ken, yang ternyata adalah Mochow. Oh. 點解你一直都可以咁聰明？ Gak lama Mochow pun muncul dan mengakui kehebatan Ken karena mampu menyadari hal itu. Ken bercerita bahwa dulu dia meninggalkan Mochow bukan karena gak cinta, tapi Ken menerima kabar bahwa Mochow terlibat dengan gangster dan kejahatan internasional. 你唔好真係以為你自己贏盡天下無敵手。 Kemudian Mochow mengajak Ken bermain kartu yang mana harus cepat-cepatan mengambil kartu yang paling besar. Untuk membuat permainan semakin seru, Mochow berkata jika dia kalah maka Ken, Xiaoma beserta putrinya akan dibebaskan. Tapi jika Ken kalah maka Xiaoma dan putrinya akan dilemparkan keluar pesawat. Meskipun taruhan nyawa, Ken mau gak mau harus menerima ajakan tersebut. Mochow dan Ken masing-masing mengambil kartu dan Mochow percaya diri karena kartu yang dia ambil sangat besar. Tapi bukan Ken namanya karena kartu yang dia dapat jauh lebih besar dari Mochow. 黑心啱你多啲。 Di sisi lain, Xiaoma menyerang para pengawal demi menyelamatkan putrinya dan dia mendapat bantuan dari Luo yang dari tadi bersembunyi dalam peti. Sementara Ken mulai menyerang anak buah Mochow hingga membuatnya terdesak dan dengan kemampuan yang dimiliki, Ken bisa mengalahkannya dengan sangat easy.
Beberapa saat kemudian, Xiaoma memberitahu bahwa uang yang baru aja dipindahkan itu akan kembali karena dibatasi oleh waktu. Hal itu membuat Mo Chou sangat marah dan meminta anak buahnya agar kembali menyerang Xiaoma. Tapi Xiaoma yang ternyata punya kemampuan gulat dalam sekejap bisa mengalahkan mereka. Sementara itu Luo kembali baku hantam dengan anak buah Mo Chou karena ada pertarungan yang belum mereka selesaikan. Keduanya memberi perlawanan yang sangat sengit hingga musuh akan meledakkan diri dengan bom. Luo yang masih dalam keadaan di borgol teringat ilmu dari Ken dan dengan cepat langsung membuka borgol dan kemudian situasi menjadi menegangkan karena pesawat mulai gak stabil dan gak lama lagi akan terjatuh. Ken segera menahan Mo Chou karena akan menangkapnya. Mo Chou berkata bahwa dia selalu kalah dari Ken mulai dari percintaan sampai persoalan bisnis. Ken membujuk Mo Chou jangan sampai bunuh diri dan akan mengampuni jika Mo Chou mau minta maaf. Tapi seperti perempuan pada umumnya, minta maaf merupakan kata yang paling horor dan sulit diucapkan. Dan pada akhirnya Mo Chou memilih untuk bunuh diri. Aduh, bener lebih baik bunuh diri daripada minta maaf. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad yang kedua. Ya emang filmnya agak-agak gimana ya. Besok kita lanjutin yang terakhir alias yang ketiga, oke? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan berjudi dan jangan pernah meminta perempuan untuk minta maaf. Dah gitu aja. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.